Halo semuanya, kembali lagi sama aku Yusri Adi Putra di YouTube channel iGadget. Oke, di video sebelumnya kan kita udah nge-review Samsung Galaxy Note 8. Nah, di video kali ini aku mau nge-review Samsung Galaxy Note 9. Ini dia. Kira-kira mana nih yang lebih worth it untuk kita beli dan dipakai di tahun 2022 ini? Samsung Galaxy Note 9 ini dirilis pada bulan Agustus tahun 2018. Dulu dibanderol dengan harga 13 jutaan. Dan sekarang di tahun 2022 ini bisa kalian beli di harga 3 jutaan aja untuk unit secondnya. Kalau kalian mau beli Samsung Galaxy Note 9 ini juga, kalian bisa aja langsung cek di link deskripsi. Untuk link pembeliannya udah aku letakkan di sana. Atau kalau kalian lebih tertarik untuk membeli Samsung Galaxy Note 8, kalian bisa juga cek di deskripsi. Karena untuk linknya udah aku letakkan di sana juga. Untuk materialnya, Samsung Galaxy Note 9 ini berbahan kaca yang sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5 untuk bodi belakangnya. Dan menggunakan aluminium untuk frame sampingnya. Jadi cukup mewah sih kelihatannya. Tapi ya ini karena bahannya kaca, jadi mudah buat ninggalin bekas sidik jari kita. Apalagi kalau tangan kita lagi basah atau berkeringat. Untuk desainnya sendiri ini nggak banyak perubahan ya kalau dari posisi penempatan tombol-tombolnya. Masih sama seperti Galaxy Note 8. Paling yang beda untuk posisi penempatan fingerprintnya aja sih, yang sekarang udah diletakkan di bawah frame kameranya. Menurut aku sih ini bagus ya, karena di set sebelumnya untuk seri Note 8, posisi fingerprintnya agak kurang nyaman aja dijangkau. Nah, kalau yang di seri Note 9 ini udah pas sih menurut aku. Lalu untuk layarnya, Samsung Galaxy Note 9 ini punya layar 6,4 inci. Beda 0,1 inci aja sih dengan Galaxy Note 8. Dan untuk panelnya menggunakan panel Super AMOLED dengan rasio 18,5:9 yang beresolusi 2K, yang masih bisa disesuaikan lagi menjadi Full HD Plus atau hanya XD Plus aja, biar bisa hemat daya juga sih. Serta didukung dengan XDR10, dan juga untuk layarnya sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5. Untuk kualitas layarnya menurut aku ini masih bagus ya dipakai di tahun 2022 ini. Warna yang dihasilkan cukup tajam dan nyaman di mata. Yang intinya sih kalau buat kebutuhan nonton atau sekedar scrolling media sosial, layarnya udah bagus. Apalagi kalau dipakai buat main game. Tentu aja layarnya bisa manjain mata kita. Bagi yang suka dengan audio jack 3,5 mm, handphone ini berarti cocok buat kalian. Karena masih tersedia di handphone ini. Terus untuk audionya sudah menggunakan stereo speaker yang berada di atas dan bawah handphone ini. Serta sudah didukung dengan Dolby Atmos juga. Oh iya, untuk unit yang aku review ini unit dari Jepang ya. Jadi untuk chipset yang dia pakai Snapdragon 845 dengan fabrikasi 10 nanometer. Kalau yang resmi Indonesia kalian tentunya udah tahu kan kalau dia pakai chipset Exynos 9810. Kalau ditanya mana yang lebih unggul, versi Snapdragon lah yang lebih unggul. Untuk jaringannya bisa menangkap sinyal 4G aja, belum sampai 5G. Terus kita bisa pakai dual SIM juga, karena untuk SIM tray-nya dia menggunakan hybrid. Jadi bisa dipakai buat dual SIM atau bisa dialihkan untuk microSD. Kalau misalnya memori internalnya dianggap kurang. Dan untuk unit yang kita review ini menggunakan RAM 6GB dan memori internal 128GB yang bisa diperluas lagi tentunya. Terus untuk sistem operasinya, Samsung Galaxy Note 9 ini menjalankan One UI versi 2.1 dengan berbasis Android 8 atau Oreo. Dan bisa di-upgrade hingga ke OS Android 10. Dan itu udah mentok di Android 10 aja ya. Jadi untuk software update-nya dia udah nggak dapat lagi. Terus gimana nih kalau dipakai buat main game? Pada pengujiannya di sini aku coba main Genshin Impact. Kalau dari seri Note 8, settingan awalnya cuma bisa di settingan rendah. Nah, kalau di Galaxy Note 9 untuk settingan awalnya bisa dapat medium. Kalau dinaikin lagi masih bisa lah. Tapi saran aku sih mainnya di medium aja. Overall sih Samsung Galaxy Note 9 ini sanggup jalanin Genshin Impact dengan sangat baik. Jadi aku bisa bilang dengan yakin kalau handphone ini cocok buat kebutuhan gaming. Lalu untuk kapasitas baterainya, Samsung Galaxy Note 9 ini mengusung baterai yang terbilang cukup besar di tahunnya, yaitu 4000 mAh. Yang dilengkapi fitur pengisian cepat 15 watt dan sudah didukung dengan pengisian secara wireless. Dan untuk tahun 2022 ini kapasitas 4000 mAh menurut aku udah cukup bisa diandelin buat kebutuhan kita. Fitur lainnya dia juga punya NFC, terus ada IP rating. Tapi ini jangan dicoba ya, karena ini handphone second. Oh iya, hampir ketinggalan dia juga punya fitur S Pen yang bisa berguna bagi sebagian orang. Bisa untuk bikin gambar, untuk edit video, atau sekedar browsing menggunakan S Pen ini. Dan bisa digunakan juga sebagai remote kalau mau ambil foto atau video.
Yang tentunya S Pen ini bisa mempermudah kita untuk bernavigasi di Samsung Galaxy Note 9 ini. Lalu untuk kameranya, Samsung Galaxy Note 9 ini untuk kualitas kameranya sama aja seperti Galaxy Note 8. Dimana ada kamera utama beresolusi 12 megapiksel dan yang satu lagi ada kamera telefoto 2 kali optical zoom yang punya resolusi 12 megapiksel juga. Untuk kamera belakang sudah dilengkapi dengan OIS. Sementara itu untuk kamera selfie-nya, kamera depan punya resolusi 8 megapiksel. Dan yang satunya lagi 2 megapiksel untuk iris scanner. Untuk fitur kameranya juga termasuk banyak ya di sini. Ada fitur Pro Photo, Pro Video, Panorama, Foto Malam dan banyak lagi. Berikut ini untuk hasil-hasil fotonya. Dan untuk foto bokehnya di sini ternyata kita masih bisa ubah atau edit untuk tingkat blur atau bokehnya setelah kita selesai ambil foto. Lalu untuk perekamannya, Samsung Galaxy Note 8 ini mampu merekam gambar hingga resolusi 4K di 60 fps untuk kamera belakang. Dan untuk kamera depannya mampu merekam gambar hingga resolusi 2K di 30 fps. Dan untuk kualitas videonya, seperti biasa kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy Note 9. Untuk perekamannya dia bisa merekam hingga resolusi 2K, terus di 30 fps saja. Dan untuk sampel kali ini menggunakan Full HD 30 fps. Karena percuma juga kalau kita ngerekam di resolusi 4K atau 2K nya, karena nanti ujung-ujungnya diuploadnya di Full HD juga. Untuk kualitasnya kurang lebih kayak gini ya. Gimana nih kualitasnya? Kalian bisa nilai sendiri ya. Untuk audionya juga kalian bisa dengerin. Untuk stabilisasinya kamera depan kayaknya agak kurang ya. Kalau dibawa jalan aja nih agak gemetaran. Kurang lebih kayak gini lah. Oke, ini adalah contoh perekaman kamera belakangnya. Untuk kamera belakang dia bisa ngerekam hingga resolusi 4K di 60 fps. Dan stabilisasinya ini cukup bagus ya. Oke. Untuk sampel kali ini menggunakan Full HD di 30 fps saja. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau dibawa jalan santai, stabilisasinya lumayan bagus sih. Untuk vlog atau bikin YouTube ini udah cocok sih. Kualitas kameranya juga jernih ini. Dynamic range-nya juga cukup luas. Oke, kurang lebih kayak gini untuk kualitas kamera belakangnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kesimpulannya menurut aku untuk penggunaan sehari-hari, aku bisa bilang dengan yakin kalau Samsung Galaxy Note 9 ini masih sangat worth it untuk dibeli di tahun 2022 ini. Dipakai buat kerja ringan ataupun kerja berat, handphone ini tetap sangat sanggup. Karena chipset Snapdragon 845-nya ini masih cukup powerful. Ditambah lagi baterainya yang cukup bisa diandelin. Terus juga berlimpahnya fitur-fitur menarik di handphone ini. Jadi mendingan mana nih, Samsung Galaxy Note 8 atau Samsung Galaxy Note 9 ini? Tulis di kolom komentar pendapat kalian ya. Oke, jadi segini dulu videonya. Aku Yusri Adi Putra pamit. Like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.